Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja pada hari ini Senin tanggal 12 Mei tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Ahmad Firdaus. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di Satuan Pendidikan SMP Generasi Madani, yang alhamdulillah tercatat juga saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan BAT 1 pada LPTK IAIN Sunan Gunung Jati, Bandung tahun 2025 dengan nomor induk mahasiswa atau NIM 5242113073. Insya Allah saya akan menayangkan video berkaitan dengan topik atau modul ajar dengan topik etika sosial dan persaudaraan dalam Islam dengan basis surat Al-Hujurat ayat 1 sampai dengan ayat 13. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Gimana kabar kalian? Sehat semua? Alhamdulillah. Seperti biasa, pagi hari ini kita awali pembelajaran kita dengan berdoa. Mangga, silakan. Siap. Siap. Siap dalam hatimu. Jaga selesai bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin semua? Hadir. Oke, kita cek kehadiran dulu, nak. Adinda, Ahmad Hafiz, Ar-Rizki, Anindya, Asti. Baik, anak kami hari ini kita masuk kepada materi tentang etika sosial dan persaudaraan dalam Islam. Oke. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang topik etika sosial dalam Islam dengan landasan Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Ini tentang etika perilaku kita keseharian dalam Islam, tentang adab. Nah, kok penting ya? Penting, perilaku itu penting karena mencerminkan diri. Di pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang hisab. Hisab itu kan perhitungan amal. Setiap anak manusia setelah meninggal, alam barzah telah lewat, dibangkitkan, nanti ketemu dengan yang namanya hisab. Itu sudah kita sampaikan di pertemuan materi yang lalu. Segala amaliyah kita akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di Quran surat Al-Hujurat ayat ini, di topik tentang etika sosial pun sama, perilaku kita, omongan kita, ucapan kita itu juga kelak akan diperhitungkan. Jadi masih ada korelasinya nih, nyambung. Sekarang Abi pengen mengilustrasikan nih di kondisi kita semua, kalian termasuk di dalamnya. Jika dalam satu waktu nih kondisi kita lagi di tengah banyak orang, tiba-tiba atau di kelas lah anggap seperti ini, tiba-tiba entah itu melucu atau entah karena inisiatif seperti apa, kawan kalian tuh tiba-tiba maju ke depan kelas, lagi nggak ada guru nih, ceritanya kosong. Lalu kemudian dia menunjukkan gaya kamu ngomong, gaya kamu gesturnya itu, dan membuat sekelas menjadi tertawa. Kira-kira tuh itu sindiran apa enggak tuh? Apa emang sebenarnya? Karena yang lain jadi tertawa, jadi bahan tertawaan. Nah, apa yang bakal kalian lakukan tuh kalau di kondisi kayak begitu tuh? Hah?
ketawa. Tapi kalau kalian ternyata kalian tuh sadar, wah ternyata saya lagi dibully nih, ternyata saya lagi direndahkan nih, ternyata saya lagi dihinakan nih, gitu kan ya? Kan ada tuh yang kayak gitu. Orang jangan-jangan juga mungkin gaya guru ada yang ditiru-tiru oleh kalian. Gaya ngomongnya, gesturnya, ya kan? Kalau kamu yang seperti itu kan kira-kira apa yang bakal kamu lakukan? Marah. Apalagi? Sabar itu menjadi pondasi. Baik, anak-anak Abi, ini kita sampai kepada topik materi tentang etika sosial dalam Islam. Surat Al-Hujurat ayat 11. Nah, perhatikan nak. Abi bacain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Hai orang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Sekelompok laki-laki dengan sekelompok laki-laki yang lain itu saling merendahkan. No, nggak boleh. Circle-circlean saling merendahkan. No. Komunitas dengan komunitas. Boleh jadi yang ditertawakan itu ternyata lebih baik dibanding mereka. Nah, itu kita nggak boleh buat ngejustice orang lain lebih rendah dibanding kita. Dan jangan pula sama laki-laki, perempuan pun ternyata disebut dalam ayat ini. Ini etika nih, etika bersosial. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi. Nah, Abi pengen kalian tahu tujuan kita belajar. Lihat nak, tujuan belajar apa? Dibaca bareng-bareng. Peserta didik dapat menganalisis isi Quran surat Al-Hujurat ayat 11 dan mengaitkannya dengan perilaku etika sosial dan persaudaraan dalam kehidupan sehari-hari dengan benar dan menggunakan argumentasi. yang sesuai nilai. Artinya apa? Iya dong, kita belajar kudu punya tujuan. Minimal kita tahu dari topik ini kita punya tujuan pembelajaran. Minimal setelah kita tahu, setelah kita belajar di topik ini, nih ada perilaku yang kudunya berubah, yang mestinya berubah dalam bersosial. Kan sosial itu nggak mesti di dunia nyata, termasuk bersosial di dunia maya. Jadi itu, jadi apa ya? Tahan semuanya dengan benar dan menggunakan argumentasi yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Kok gitu ya? Iya. Ya nah ya, setidaknya ini ada tujuan yang udah kita dapat, ada perubahan. Nah, ayo dibaca nih. Nggak usah dibaca, kita ini bareng. Lihat, ini ada satu hadis, nah. Tahu nggak kalian? Ini hadis juga menjadi literasi di topik kita. Barang siapa yang memiliki kezoliman terhadap saudaranya, baik dalam hal kehormatan atau suatu lainnya, maka hendaklah ia meminta kehalalan, keikhlasan darinya hari ini. Karena kita nggak tahu besok ternyata kita mati. Hari ini kita telah mencederai hati saudara kita, merendahkan kehormatannya. Nah, sebelum datang hari di mana tidak ada dinar dan dirham. Dirham, dinar, mata uang, rupiah, dolar, euro, nggak laku nanti di akhirat. Jika ia memiliki amal kebaikan, maka akan diambil darinya sesuai dengan kezoliman yang telah dilakukannya. Namun, jika ia tidak memiliki amal, dia nggak punya kebaikan, maka dosa saudaranya dilimpahkan atas kezoliman yang telah dilakukannya dan akan dibebankan kepadanya. Maksudnya gimana? Maksudnya begini nak. Kalau kita tahu nih kita ngezolim orang lain, wayahnya kita minta maaf. Nggak akan merendahkan diri kita tuh kalau kita minta maaf. Kita minta maaf duluan, nggak masalah. Jangan kita menganggap wah rendah amat minta maaf sama dia. No, nggak begitu nak. Oke, apalagi kalau kita yang salah. Nah terus ternyata kan kita nggak ada yang tahu takdir kan. Kita meninggal dunia, kita belum minta maaf. Sementara ada hak-hak saudara kita yang telah kita zolimin, entah harga dirinya, entah kehormatannya, atau ada sesuatu yang pernah kita ambil. Kita belum minta maaf tuh, belum minta keikhlasannya.
Nah, di tengah kondisi kayak begitu, nanti di yaumil ba'ts, di hari kebangkitan, kita akan dipertemukan dengan saudara kita yang pernah kita zolimin tadi itu. Udah nggak ada lagi dolar, udah nggak ada lagi dirham, udah nggak ada lagi dinar, udah nggak ada lagi rupiah, udah nggak ada lagi. Dengan apa kemudian kita bayar? Dengan amal perbuatan. Kita nggak punya amal, kita bukan orang baik ternyata. Nauzubillah. Kita nggak punya pahala ternyata. Terus gimana? Dosa orang yang dizolimin tuh yang bakal limpahin ke kita. Paham? Mulai berubah. Jangan sampai kita menzolimi saudara kita. Sebetulnya intinya ini nih. Intinya adalah stop bullying. Lihat-lihat. Lihat-lihat ini gambar dan emot-emot. Nah, dari sini nih kita nih, kalau kita umpama biasa bergaul, ada orang yang ngomong, kesel gak kita? Kesel dong. Ini artinya apa sih? Kita berarti direndah. Paham di sini ya? No. Lagi dia ngomong, iya apa sih? Nggak sabar, akhirnya malah hati. Nah, nunjuk-nunjuk. Ngomong sambil nunjuk-nunjuk. Kalau nunjuk-nunjuk, cenderungnya apa? Menyalah. Padahal kesalahan itu, lihat konsep nunjuk. 1 ke depan, 4 ke kita sendiri. Gak ada orang nunjuk begini kan? Oke, lanjut. Tuh. Intinya stop. Oke. Kita lanjut nah. Abi pengen kalian tonton ini nih. Biar organ mata kita juga terangsang untuk mendapatkan kebenaran. Oke. Kita tonton bareng-bareng ya. Nanti Abi minta sama kalian nih, kalian nanti buat kesimpulan dari video-video yang kalian tonton. Nanti Abi akan memberikan tugas secara kelompok. Oke. Silakan nak. Bismillahirrahmanirrahim. Seorang siswi SMK di Kabupaten Bandung, Jawa Barat diduga menjadi korban bullying atau perundungan Ini oleh di negeri salah satu kita teman nih, ini sekolah. di negeri kita. Nah, akibatnya korban mengalami sakit diduga depresi hingga meninggal dunia. Seorang siswi sekolah menengah kejuruan atau SMK di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat tewas diduga akibat menjadi korban bullying atau perundungan. Perundungan yang diduga menimpa korban mulai dari hinaan, cacian hingga paksaan untuk Baik nak, kita udah tonton 2 video nih. Setidaknya nih, ini udah jadi masukan buat kita. Entah apapun itu realitasnya. Rasisme kah? Atau memang yang jelas intinya adalah merendahkan orang lain, atau yang jadi korban itu setiap manusia itu nggak pengen untuk direndahkan. Makanya jangan pernah merendahkan orang lain. Setiap anak manusia pasti nggak pengen buat diejek, maka jangan pernah ngejek orang lain. Abi pengen nanya ke kalian, kira-kira apa yang menjadi faktor penyebabnya tuh? Apa? Iri. Oke, iri. Ada lagi? Oke, iri. Tadi yang nyebut iri siapa tuh? Yang nyebut iri siapa? Iri karena apa, Ra? Siapa? Yang nyebut iri, ya. Oh. Sampai akhirnya bisa jadi faktor penyebabnya karena keirian. Ekonomi, ada yang nyebut ekonomi tadi. Siapa yang nyebut ekonomi? Apa? Ekonomi, kenapa ekonomi? Pasti dong ada alasannya kenapa Naura juga nyebut ekonomi. Kayaknya gitu ya. Oh. Mantap. Oke, caper. Apa caper? Cari panggung kali ini. Apa caper? Siapa yang caper tadi? Dia. Kenapa dia? Apa? Pengen dikata Bang Jago. No ya. Enggak gitu ya.
Nah, kenapa ini Abi pengen kembali? Lihat nih, Abi pengen kalian buat analisa dong. Ada nggak sih hubungannya dengan ayat ini? Ada nggak sih? Dengan hubungannya dengan surat Al-Hujurat ayat 11? Di sebelah mananya nih? Dia. Lihat dari firman Tuhan yang mana nih? Jangan masuk ke laki-laki, bulan yang lain. Jangan merendahkan. La yaskhara qaumun qaumin asa ayyakuna khairum minkum. Kenapa jangan rendahin? Bisa jadi orang yang kita rendahin ternyata lebih baik, lebih hebat. Setidaknya kita bisa narik bahwa Islam itu sudah luar biasa mengaturnya. Sampai beretika, termasuk yang memang lagi viral tentang bully, Islam udah ngatur. Jelas ya, Nak? Tinggal kitanya nih, mau nggak mentaati apa yang memang diperintahkan, meninggalkan yang dilarang. Itu tuh intinya, Nak. Baik. Kan tadi Abi pengen tuh di tujuan pembelajaran, Abi pengen kalian menganalisa surat Al-Hujurat tentang etika sosial persaudaraan dalam Islam dengan analisa yang terjadi saat ini. Abi pengen kalian membentuk kelompok-kelompok kecil, terserah mau sekitar dalam kelompok itu 7 atau 6 orang. Mangga, kita buat sekitar 5 atau 6 kelompok. Kelompok 1 Apis, Deswita, Putri, Geiza, Naura. Kelompok 2 Al, Kayla, Keila, Asti, Dila. Kelompok 3 Aska, M, Rizky, Suci, Sofi, Oji. Baik, anak-anak Abi, seperti dari tujuan pembelajaran kita di topik ini, Abi minta kalian menganalisa dan sudah terbentuk kelompok-kelompok kecil. Nanti kita akan mulai kelompok besar dalam kelas. Tapi Abi minta kalian berdiskusi dengan kelompok kalian tentang etika sosial dan persaudaraan. Silakan nanti Abi minta di setiap kelompok ada 1 atau 2 orang perwakilan yang mempresentasikan hasil diskusinya. Kalian boleh juga searching dan gunakan HP kalian, oke? HP-nya boleh digunakan, tapi hanya untuk searching. Oke, silakan, Nak. Nanti Abi minta kalian mempresentasikan. Waktunya 10 menit dari sekarang. Gimana semua? Ada yang mau kalian udah paham semua kan ya? Gimana? Gimana, Nak? Dia kayak bikin bercandaan tentang kita. Pertanyaan adalah sakit hati atau tidak sakit hati gitu kan? Dia nggak sakit hati, fine-fine aja, ridho-ridho aja. Beda cerita. Nanti kita bahas. Gimana? Oh ya. Tugas 1 ini kan kita diperintahin buat tuliskan permasalahan utama dalam video. Ini tuh konteksnya sama kayak faktor dari bully. Ya, dari bully. Faktornya dari bully. Atau kamu boleh juga ngangkat dari video atau juga dari realitas yang pernah. Enggak. Oke ya. Mau dibagi lagi gak kayak misalnya faktor utama dari si pembuli atau yang membuli Kalau kamu mau mengangkat kejadian di luar dari video, nggak apa-apa, Nak. Dari kehidupan kamu sendiri ternyata gitu kan, melihat, mendengar dari informasi atau dari media, silakan diangkat. Baik, Abi pikir cukup waktunya. Sekarang Abi minta kalian mempresentasikan dari tugas dari LKPD yang sudah ada di kelompok kalian. Kelompok-kelompok kecil sekarang semuanya kembali kepada kelompok besar. Kita kembali ke kelas. Nah, Abi minta nih, kelompok 1, silakan perwakilannya untuk maju ke depan. Siapa tadi itu? Saya. Oke, silakan, Nak. Boleh ditemenin, boleh kok. Mau berdua silakan ditemenin. Oke, perhatikan nanti silakan yang mau memberikan tanggapan. Cukup cung tangan. Oke, silakan kita berikan kesempatan kepada
kelompok 1 untuk mempresentasikan dari hasil diskusinya. Halo semuanya, kenalin nama aku Adinda. Aku dari kelompok 1. Aku mau Gini ya. jawab tentang permasalahan utama dalam video. Nah, itu jawabannya itu bully dalam video tersebut. Kenapa bisa terjadi? Faktornya salah satunya adalah iri dengki yang menyebabkan munculnya rasa kebencian dari satu sama lain. Baik, kita sudah mendengarkan presentasi dari kelompok 1. Nah, sekarang kalau ada yang mau ditanyakan, silakan cium tangan. Ada yang mau bertanya? Ayo, tunjuk tangan. Oh, ada tuh. Mana? Mangga. Silakan. Ada yang mau tanyakan? Baik, Nak. Berikan tepuk tangan untuk kelompok. Kita lanjut, silakan. Kembali ke tempat, kita lanjut kelompok 2. Mana tadi kelompok 2? Silakan, Nak. Maju ke depan. Ayo, semangat. Silakan, Nak. Ulasan dari perwakilan kelompok 2. Mangga, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Perkenalkan nama saya Kaila. Perkenalkan nama saya Keila. Kami di sini akan membacakan surat Al-Hujurat ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yashhur. Baik, Nak. Kelompok 2 sudah mempresentasikan. Sekarang Abi minta, ada yang mau ditanyakan dari ulasan tadi yang telah disampaikan oleh kawan kalian dari kelompok 2? Oke, silakan berdiri. Terima kasih kepada kelompok 2 yang telah mempresentasikan dan kita berikan aplaus yang luar biasa. Baik, Nak. Setelah kita mendengarkan hasil diskusi dan juga sudah dipresentasikan dari masing-masing kelompok dari kawan-kawan kalian, Abi cuma ingin memberikan sebuah penegasan sama kalian. Ternyata kan tadi kalian melihat tontonan ada yang di luar negeri yang kita anggap itu perilaku buruk, tapi itu juga terjadi di negeri kita, bahkan mungkin di sekitar kita, di lingkungan kita. Tadi kan ada pembanding tuh, beritanya juga di dalam negeri kok, atau bisa jadi juga di kampung kita terjadi. Makanya lihat, Al-Quran sekali lagi, Nak, telah menegaskan tuh dengan konkret, jangan merendahkan orang lain. Karena setiap kita juga nggak mau direndahkan. Jangan menghina orang lain, karena setiap kita juga tidak mau ada yang dihinakan. Jangan nyakitin orang lain, karena kita juga nggak mau disakit. Jangan nyubit, kalau dicubit sakit. Oke. Nah, cuma Bibo nanya sama kalian nih. Setelah kamu menganalisa dari setiap kelompok nih, apa yang kamu dapat? Ada yang memberikan pendapat? Abi nilai, Abi kasih nilai. Gimana? Ayo, siapa namanya? Willy. Kelompok 1 membahas tentang bullying yang disebabkan karena ada rasa benci satu sama lain dan diri. Baik, tepuk tangan buat Willy. Luar biasa. Ada lagi. Oke. Gimana? Dari yang kita pelajari tadi, pelajaran yang kita dapat itu kita jadi saling menghargai. Menghargai. Oke, tepuk tangan, Pak. Baik, karena habis semua, kita telah berdiskusi dan tentunya dong setiap proses dari diskusi kalian, Abi juga bakal nilai. Nah, masing-masing kelompok silakan untuk mengumpulkan lembar hasil diskusinya. Silakan. Satu orang untuk antar ke depan hasilnya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Baik, Nak.
Ini tetap hasil kalian akan Abi nilai dan kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Tapi sekali lagi Abi cuma mau ngingetin nih bahwa apa yang sudah kita pelajari dari topik etika sosial surat Al-Hujurat, minggu depan kita akan melanjutkan surat Al-Hujurat ayat ke-12, masih seputar ini. Dan tentunya masih ada hubungannya juga dari yang udah kita pelajari, dari bab hisab, gitu ya. Bahwa perilaku kita pun ternyata itu semuanya akan diperhitungkan entah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gitu, hati kita, mata kita, dan jangan lupa nih yang paling sering di akhir zaman ini adalah ketikan jari. Ini lebih hebat tuh dari setan gepeng HP. Makanya kudu mesti bijak dalam bermedia sosial. Oke, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Dan kita tutup bersama-sama dengan doa akhir majelis, menutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mudah-mudahan kalian bisa nge-save, mengingat apa yang udah kita pelajarin hari ini, dan minggu depan kita lanjut ke lanjutan masih dengan topik yang sama tapi surat yang berbeda. Surat lanjutannya Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Oh ya, baik jangan lupa walaupun kita sudah berdiskusi dengan tugas kelompok, Abi juga minta nanti ada tugas individual, tugas sendiri-sendiri. Tapi silahkan nanti dikerjakan di rumah boleh, kemudian dikirim ke nomor WhatsApp yang tadi ada di lembar LKPD. Paham semua? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.